Akan kita rinci, akan kita bahas satu persatu. Manakala Bapak Ibu ada mungkin yang kurang paham, itu bisa menyimak video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi informasi melanjutkan video saya sebelumnya kaitannya dengan rekrutmen P3K Guru tahun 2022. Mohon maaf ini untuk teman-teman semua ya, kemarin tidak bisa berbagi informasi karena kesibukan. Alhamdulillah hari ini agak luang begitu, sehingga bisa berbagi informasi kepada Bapak Ibu guru lagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang ini Bapak Ibu ya, 9 aspek yang akan dinilai oleh teman-teman yang masuk P2 dan P3, serta saya berikan sedikit penjelasan di video ini Bapak Ibu, untuk menambah wawasan panjenengan. Sekiranya ini bermanfaat, silahkan disimak, dan apabila Bapak Ibu semua sekiranya sudah menguasai betul 9 aspek yang akan dinilai ini kaitannya dengan kesesuaian kompetensi, itu silahkan di skip saja, tidak apa-apa. Itu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu ya, seperti yang sudah saya katakan kemarin di video-video saya sebelumnya, bahwasanya nanti untuk penilaian itu ada penilaian kompetensi dan kinerja ya. Ini khususnya untuk teman-teman yang P2 dan P3. Nah, untuk penilaian kompetensi itu adalah bobotnya 40% ya. Untuk kompetensi 40%, yang mana di kompetensi ini ada 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu guru semua. Yang pertama kaitannya dengan profesional, pedagogik, sosial, dan juga kepribadian. Saya kira ini bukan sesuatu yang asing apabila profesi Bapak Ibu adalah seorang guru gitu ya. Kompetensi ini sudah pasti melekat pada diri panjenengan. Nah, untuk keempat kompetensi itu bobotnya nanti di penilaian adalah 40% seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian dari 4 kompetensi itu dibagi menjadi 9 aspek Bapak Ibu. Yang pertama ada pengembangan diri, yang kedua ada keaktifan berkomunikasi, yang ketiga bekerja sama, sampai yang terakhir adalah struktur pengetahuan. Nah, di video saya kali ini akan kita rinci, akan kita bahas satu persatu. Manakala Bapak Ibu ada mungkin yang kurang paham, itu bisa menyimak video ini. Baik, langsung saja Bapak Ibu ya. Yang pertama, kaitannya dengan aspek pengembangan diri. Nah, ini mungkin Bapak Ibu kalau yang belum tahu, di sini saya berikan penjelasan bahwasanya pengembangan diri adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi profesi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu agar mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajiban dalam melaksanakan proses pembelajaran. Saya kira sudah jelas Bapak Ibu ya, kaitannya dengan pengembangan diri. Jadi ini nanti aspek pengembangan diri ini akan dinilai oleh tim penilai kaitannya dengan pengembangan diri yang ada pada diri Bapak Ibu yang P2 maupun P3 ya. Adapun contoh kegiatan yang termasuk dalam pengembangan diri, di sini saya contohkan adalah seperti Bapak Ibu mengikuti KKG ya. Ini untuk SD, MG, MP. Ini kalau untuk SMP ya, guru mapel-mapel seperti itu. Bapak Ibu mengikuti diklat, mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, terus aktif dalam kegiatan organisasi, ini masuk pengembangan diri. Apabila yang saya sebutkan contohnya ini mungkin Bapak Ibu sudah melakukan semua ya, sering KKG, sering diklat, sering pelatihan, sering seminar, dan juga di masyarakat itu aktif berorganisasi, saya yakin nanti untuk nilai pengembangan diri dari Bapak Ibu itu juga akan maksimal. Oleh karena itu, kalau sekarang Bapak Ibu mungkin belum maksimal pengembangan diri, ini silahkan dimaksimalkan di beberapa waktu, di beberapa hari ini ya. Karena ujian sudah di depan mata seperti itu. Itu yang pertama.
Terus kemudian yang kedua, Bapak Ibu ya, ini adalah aspek keaktifan berkomunikasi. Saya kira juga jelas ini, namun di sini saya berikan keterangan agar lebih detail lagi, bahwasanya keaktifan berkomunikasi itu adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara aktif, Bapak Ibu ya. Ini, secara aktif. Jika guru, yaitu komunikasi dengan sesama guru, dengan pimpinan, dengan siswa, dan dengan wali murid, atau kata lainnya ini berhubungan dengan kompetensi sosial dari seorang pendidik seperti itu Bapak Ibu. Dengan berkomunikasi yang baik bisa membentuk saling pengertian, menumbuhkan keakraban dan lain sebagainya. Sebaliknya, dengan kemampuan berkomunikasi yang buruk juga dapat memupuk perpecahan, menanamkan kebencian dan menghambat kemajuan. Ini kaitannya dengan keaktifan berkomunikasi teman-teman yang P2 dan P3. Jadi Bapak Ibu nanti juga akan dinilai di sini ya. Apabila Bapak Ibu itu komunikasi atau hubungannya dengan kepala sekolah, dengan teman guru, terus kemudian dengan wali murid dan dengan siswa baik, tidak mungkin nanti tim penilai itu akan menilai Bapak Ibu yang jelek ya. Jadi pastikan Bapak Ibu selalu aktif berkomunikasi supaya nanti di penilaian itu Bapak Ibu nilainya akan dapat skor yang maksimal seperti itu ya. Kalau kaitannya dengan pembelajaran, seumpama Bapak Ibu disuruh mengajar nanti, maka keaktifan berkomunikasi yang dinilai adalah keaktifan komunikasi Bapak Ibu dengan siswa yang diajar, seperti itu. Itu untuk yang kedua. Terus kemudian untuk yang ketiga Bapak Ibu yaitu kaitannya dengan bekerja sama ya. Kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga, pemerintah dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Saya kira jelas Bapak Ibu ya. Ini kaitannya dengan kerjasama. Jika guru yang paling utama adalah bekerja sama dengan sesama guru dan kepala sekolah, juga dengan komite, wali murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Ini juga penting Bapak Ibu ya. Tapi ya saya kurang tahu nanti tim penilai itu menyuruh Bapak Ibu mengajar atau tidak ya. Kalau sudah percaya mungkin tidak perlu mengajar. Kaitannya dengan bekerja sama ini akan langsung dinilai. Dan apabila Bapak Ibu memang punya apa ya, inisiatif kerjasama yang bagus dengan sesama guru, dengan atasan, dengan komite, dengan wali murid, nanti juga saya yakin hasilnya juga akan memuaskan, nilainya akan bagus seperti itu. Itu aspek yang ketiga. Terus yang keempat, Bapak Ibu ya, kaitannya dengan aspek kompetensi perekat kebangsaan ya. Ini perekat kebangsaan. Definisi ketiga kompetensi perekat bangsa adalah kemampuan dalam menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Definisi ini berkaitan dengan kemajemukan dalam masyarakat. Kondisi persatuan dan kesatuan merupakan prasyarat utama jika hendak melakukan pembangunan. Jadi diharapkan ya Bapak Ibu nanti ketika sudah menjadi ASN P3K itu bisa menjadi pelopor ya atau tokoh yang bisa merekatkan bangsa seperti itu. Bisa menjadi tokoh dan inspiratif dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat, khususnya masyarakat yang sangat majemuk ya kalau di Indonesia. Itu orientasinya. Makanya perekat kebangsaan ini dinilai pada rekrutmen P3K, khususnya teman-teman yang P2 dan juga P3. Kemudian aspek yang kelima, Bapak Ibu, kaitannya dengan kebiasaan refleksi ya. Untuk kebiasaan refleksi ini pengertiannya, untuk refleksi sendiri adalah upaya untuk memperbaiki diri. Nah, kalau kaitannya dengan kebiasaan refleksi, jika ini nanti kita hubungkan dengan kegiatan pembelajaran, maka kegiatan refleksi itu adalah kegiatan di mana di akhir pembelajaran Bapak Ibu itu apa ya? Istilahnya mencari dalam pembelajaran tadi
kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Kira-kira model dan metode yang sudah digunakan tepat atau belum? Dan tujuan pembelajarannya sudah tercapai apa belum? Itu kaitannya dengan refleksi kalau kita hubungkan dengan pembelajaran. Tapi kalau seumpama tidak dihubungkan dengan pembelajaran, refleksi ini adalah apa ya? Introspeksi diri seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah diingatkan oleh atasan, pernah diberi saran atau nasihat dan lain sebagainya. Nah, dari saran nasihat itu sudah Bapak Ibu terapkan apa belum? Kalau seumpama pernah ditegur, diingatkan dan Bapak Ibu mau berubah dalam artian berubah menjadi manusia yang lebih baik seperti itu ya. Saya yakin untuk penilaian di refleksi ini nanti juga akan bagus oleh kepala sekolah dan guru senior juga pengawas. Adapun tujuan utama melaksanakan refleksi pembelajaran adalah yang pertama ini Bapak Ibu ya, untuk memahami kekurangan dan kelemahan guru dalam menyampaikan materi, terus kemudian memahami ketepatan model seperti yang saya katakan tadi, mengetahui respon dan minat siswa dalam pembelajaran. Ini sudah saya sampaikan tadi di awal ya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu nanti disuruh mengajar atau tidak seperti itu. Terus kemudian yang keenam Bapak Ibu ini berpusat pada peserta didik ya. Berpusat pada siswa atau student center adalah proses belajar mengajar berdasarkan kebutuhan dan minat anak, yaitu menggambarkan bahwa dalam proses pembelajaran harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan anak untuk belajar. Kalau kita melihat aspek yang keenam Bapak Ibu ya, memang ini sepertinya dinilai Bapak Ibu itu dinilai pada saat mengajar ya. Bagaimana pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan itu berpusat pada peserta didik atau berpusat pada guru. Karena apa? Pembelajaran yang modern, pembelajaran yang kekinian gitu berpusat pada peserta didik, tidak berpusat pada guru atau mengurangi ceramah istilahnya seperti itu. Terus kemudian aspek yang ketujuh Bapak Ibu ya. Nah ini, aspek yang ketujuh adalah kenyamanan dan keamanan belajar. Belajar dalam keadaan aman, tenang, tidak ada perasaan takut, tertekan, dan terpaksa saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Atau dapat menikmati kegiatan pembelajaran sehingga siswa antusias dan termotivasi untuk belajar. Ini kaitannya dengan kenyamanan dan keamanan belajar. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu disuruh mengajar ya, bagaimana respon siswa, apakah siswa itu bisa menikmati pembelajaran dari Bapak Ibu atau tidak, itu nanti juga akan menjadi aspek yang dinilai oleh tim penilai khususnya untuk teman-teman yang P2 dan juga P3. Terus yang ke-8 Bapak Ibu ya, ini kaitannya dengan aspek efektivitas pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik. Nah, ini kata kuncinya ada di sini Bapak Ibu ya, efektivitas pembelajaran. Adapun indikator pembelajaran efektif yaitu yang pertama, pengelolaan pelaksanaan pembelajaran yang baik, prosesnya itu komunikatif, respon peserta didik ini bagus, aktivitas belajar juga terlaksana dengan baik, dan hasil belajarnya memuaskan. Itu dikatakan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu efektif seperti itu ya. Dan kalau untuknya asesmen berorientasi pada peserta didik, ini saya kira kalau Bapak Ibu melakukan penilaian ini pasti kan orientasinya kepada peserta didik. Saya kira kalau untuk di sini nggak ada masalah. Terus kemudian kita lanjut ya poin yang terakhir Bapak Ibu ya. Nah, poin yang terakhir adalah struktur pengetahuan ya. Nah, ini yang kurang begitu saya pahami ya. Untuk aspek yang ke-9 ini kok struktur pengetahuan ini maksudnya apa ya? Mungkin ya, setelah saya pikir-pikir Bapak Ibu ya, mungkin yang dimaksud struktur pengetahuan ini adalah berkaitan dengan itu Bapak Ibu. C1 dan sampai C6 atau level kognitif menurut taksonomi Bloom. Ini kan kaitannya dengan pengetahuan Bapak Ibu ya. Mungkin bagaimana Bapak Ibu menerapkan
kegiatan pembelajaran itu sudah berbasis hot, sudah menerapkan C1 sampai C6 itu apa belum? Mungkin seperti itu ya untuk struktur pengetahuan. Tapi ya, yang agak ragu saya di sini Bapak Ibu ya. Kurang begitu paham maksudnya apa ini untuk struktur pengetahuan. Kalau pembelajaran yang sekarang dianjurkan itu kan pembelajaran yang ketika memberi soal itu soalnya yang hot atau mengukur kemampuan C4 sampai C6 siswa seperti itu. Mungkin ini nanti juga akan dinilai oleh kepala sekolah ya. Apakah soal-soal yang Bapak Ibu berikan kepada siswa nanti sudah hot atau masih lot seperti itu. Pemahaman saya. Semoga ini tidak salah ya. Tapi juga saya sendiri kurang begitu paham kaitannya dengan yang poin terakhir ini Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sekali lagi video ini hanya tambahan pengetahuan saja Bapak Ibu ya. Daripada saya mengupload video yang seputar informasi itu saja. Nah, hari ini saya mencoba untuk memberikan penjelasan kaitannya dengan 9 aspek yang akan dinilai kaitannya dengan kompetensi. Yang bobotnya itu ada 40% ya. Untuk yang aspek satunya yang bobotnya 60% insya Allah akan saya bahas di video selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel YouTube ini dan berikan masukan biar channel YouTube ini ke depan semakin bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.